Mari kita ramaikan kasus Pitup di Bareskrim. Salah satu caranya ya dengan menyimak update Pitup. Maka dari itu, mari kita simak update Pitup terbaru. Kali ini edisi 28 Mei. Ada apa sajakah hari ini? Yuk kita ramein bareng-bareng. Monggo. Tagline hari ini adalah keluh kesah tiada akhir. Pitup bisa on kecuali punya dana 2000 triliun kayak Opa Helu, orang terkaya di Pasifik. Yang kekayaannya dilansir di tahun 2012 mencapai 6000 triliun. Kalau kalian ketemu penipu Pitup di jalan, bawa orangnya, ringkus, masukin karung, lalu bawa ke Bareskrim. Selesai deh. Kalau Anda ingin mengubah hidup Anda, ubahlah cara pandang Anda terhadap hidup. Paham? Kenapa di sini nggak ada pada usaha yang real aja ya? Jualan di Tokopedia untungnya aja bisa lebih dari 100 juta sebulan. Wow! Masa selamanya terus mau ngurusin main tenis Pitup yang nggak kelar-kelar, ya kan? Intinya, member-member di sini juga sudah usaha real rata-rata. Sukirman aja pengusaha UMKM keripik taek sapi. Segmen pasarnya ekspor ke India lagi. Kurang luar biasa apa coba? Masa kalah sama Sukirman? Malu dong. Sangat banyak usahanya si Sukirman itu, termasuk usaha maklar kodok. Kok. Kami semua sudah berbela sungkawa setahun yang lalu atas wafatnya Pitup beserta menghilangnya semua manajemennya. Biar nanti tak tunjukin jalan supaya tidak diganggu oleh arwah penasaran Pitup yang gentayangan tiap saat. Selama ini mikirnya bisnis digital itu deposit ke APK, tinggal ongkang-ongkang kaki dapat cuan. Padahal bisnis online paling legit itu ya jualan produk. Sudahlah, yang udah ketipu Pitup ya sudah, nikmati aja prosesnya. Kalau Anda yang masih nanyain APK money game lain, berarti selain Anda sudah ketipu, juga Anda tipe orang yang kurang wawasan, tapi maksain nyemplung di bisnis digital. Ya, makanya biar nggak kena tipu lagi, mending nggak usah ikutan dan terjun di aplikasi semacam itu. Simple kan? Lalu aset penipu Pitup dijual dan dilelang. Biar uang yang dirugikan alias yang melapor dikembalikan dengan segera. Aplikasi Pitup ada di Play Store, tapi Pitup nggak on. Maksudnya apa ya? Drama apa lagi nih? Jumlah pelapor Pitup terus bertambah. Otomatis, mimpi buruk buat manajemen dan top leader Pitup bertambah pula. Maka tugas kita sekarang adalah tetap melangkah maju untuk melaporkan. Kalau soal mirip-miripan, semua money game juga mirip gitu semua. Di mana uang beneran diputer, terus dikasihnya aset angan-angan. Bisnis model begini itu rancu, tracking aliran dari bawah ke atas susah. Baik yang di atas atau bawah sama-sama jualan batu kerikil. Batu dijual. Jawabannya mudah saja, yang membuat batu kerikil itulah yang harus dihukum. Sebab mereka membuat batu kerikil tapi dikatakan lempengan emas. Mereka membuat lalu menjualnya agar dijual lagi kepada orang lain. Hal itu lebih ke pengelabuan, soalnya duit meluncur dari bawah ke atas lewat banyak pos. Makanya lama tracking dananya sebagai pembuktian. Beda dengan robot trading, aliran dananya terpusat, jadi gampang trackingnya. Kita lagi cari ide digital aset apalagi yang bisa dijual selain template, clip art, icons, pola bordir, mockup, dan lain-lain. Ini lebih berharga dari koin-koin angin yang nggak ada bentuknya. By the way, on the way busway, piye kabare grup KVI? Saya sudah lama di kick. Kalau kena kick berarti SPI Mayoni nggak ngerti arti debater yang dia adakan siang dan malam. Ucapanku aja dihapusnya dan obrolanku dihapus semuanya, lalu dibuatkan konten YouTube. Kalau SPI benar-benar mencari solusi, jangan dong main hapus segala. Biarkan member yang menilai. Hasilnya diskusi dan chat secara lisan. Jangan jadi batu tanpa jendela. Karena bisnis bagus tak semudah itu, Perguso.
Oh, jadi sekarang kamu sudah miskin. Makanya jadi kodok bangkong sekarang kamu, Kirman. Kok. Bukan itu intinya, Bray. Saya hanya kecewa tidak menemukan arti dari Debaters SPI. Tim 9 berjuang di balik layar untuk mengelabui member-member Entub agar sabar nunggu hidup on dan agar member tetap bisa di PHP long life. Udah nggak ada salah paham soal klarifikasi duit 5 juta itu ya. Duit 5 juta tergunakan untuk biaya makan, transportasi, nginap, dan lain-lain selama pelaporan legal opini di Bareskrim. Sekalian ajak leader kamu ke obrolan, Kirman. Mau aja kamu dijadiin jongos. Kepentingan kamu di SPI apa, Kir, selain nyari udang? Sejak pertama kali saya hadir di obrolan SPI, saya menilai ini bukan debaters lintas pitub, tapi hanya penekanan asumsi belaka. Debat terbaik itu ada waktu yang diberikan. Kalau nggak ada, apa gunanya moderator dihadirkan di obrolan? Terus kamu maksa kalau asumsi kamu yang paling benar gitu. Intinya biar peserta yang menilai hasil debatersnya. Aku juga sering jadi peserta obrolan pas kamu ada. Dan aku nilai kamu ini orang setengah waras, Kirman. Ucapannya nggak sopan, mengundang orang ke obrolan tapi nggak dihargai. Kalau gue sebut bukan debater sehat, tetapi debater layaknya hantu belawu. Ha! Kalau debat seperti itu tidak meski pakai timer kok. Yang penting sepakat dan adil sama-sama diberi kesempatan untuk berargumen. Emangnya kamu nggak mau SDM Indonesia meningkat akal sehatnya? Harus ada waktunya biar adil. Bahaya kalau orang nggak pernah pusing atau minimal mengkerutkan keningnya karena risau. Sukirman, sampean pastrek nggak? Kayaknya orang kayak Sukirman ini nggak mungkin pastrek. Paling dia main gratisan. Justru saya risau di Indonesia menjamur orang-orang seperti kamu, Kir. Bakalan berantakan semua PK. Ngeledek aja, dia bela-bela pitup, wong dia aja bukan korban. Hasil bisnis keripik taek sapi tergunakan untuk itu. Udah kelihatan dia cuma ngeledek, dia bukan korban. Kita aja yang dibodoh-bodohin sama dia. Saya bertindak ada batasannya dan berbeda dengan yang lain. Korban perasaan juga di SPI. Kirman, lo itu bukan korban, kerjaanmu cuma ngeledek aja. Kita aja yang selalu bahas-bahas Sukirman, padahal dia bukan korban. Ha. Secara kan, si Sukir bertindak sebagai tukang doa aja. Mana mungkin dia korban? Semua para nabi dan rasul sukses karena doanya. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Catat. Sukirman itu punya tim yang akan mengonkan picup. Jadi tenang aja, nggak usah galau. Mungkin mau bilang kalau kamu sudah jadi orang setengah edan, Kirman. Oh, Kirman. Saya menilai ini benar-benar 100% suap. Mau mundur kena, tapi maju juga kena. Namanya suap aja sudah jelas tindak kejahatan, baik yang menyuap maupun yang disuap. Kalau memang itu cuma biaya transportasi is okay. Tapi pertanyaannya, si makmur itu paham agama dan bikin opini itu haram hukumnya. Tapi kenapa tetap dia kerjakan? Balik lagi artinya si makmur itu bisa jadi memang disuap. Kan kasihan kawan-kawan yang selalu dikasih harapan palsu alias angin surga terus. Sedangkan manajemen picup saja diam 1000 bahasa. Picup apa kabar ya? Kok proses di Bareskrimnya sangat lama? Mana ada bintang 7 di Picup? Cuman kamu yang jawab itu saat ditanya pastrek berapa. Uang yang terkumpul 5 juta itu hasil patungan para leader-leader yang mendukung melegalkan opini haters yang akan dilaporkan ke Bareskrim. Yang meresahkan waktu itu salah satunya channel Mak Lampir alias channel Mbak Francisca. Ya minimal biar kamu tahu kalau sebelumnya kamu sudah diingatkan jangan dekat-dekat api, nanti ikut terbakar. Apa yang dibilang itu benar adanya. Hukum dan keadilan akan ditegakkan. Percuma kamu bela-belain Ponzi apalagi bukti sudah ada. Udahlah, nggak usah jadi maling.
Sukirman itu nggak ngerti apa itu Ponzi atau money game. Jadi sia-sia debat soal Ponzi sama dia. Boleh-boleh aja adu argumen, tapi kejujuran akan selalu menang walaupun di akhir. Duit hasil hutang buat pasrek dan pipiku dipicup semua modar. Sukirman itu mikirnya cuma segitu-gitu aja. Jangan dipaksa buat mikir agak jauh. Anda yang salah, bisa pusing dia. Nggak ada harapan ngarep hidup lagi. Cuma nyesek aja, ketipu terus. Pecahkan dulu dan jawab, kenapa ada pembina SPI gabung di grup aplikasi ADST Network? Apa cuman fotonya yang digunakan orang lain? Picup terhambat on karena dilatar belakangi oleh pembuatan aplikasi ADST Network. ADST itu bisnis bagus, tanda kutip ya, yang pengikutnya orang-orang tua minim pendidikan finansial, yang pengen cepat kaya instan tanpa kerja. Cuman ngeles itu mah udah ada laporan. Sama aja indikator penipuan dan tinggal diciduk polisi. Ternyata di SPI juga ada perpecahan ya. Sukirman hanya gabung di grupnya cari udang di balik batu. Rata-rata pemain Ponzi itu bukan rahasia umum adalah orang-orang tua yang gak ada ilmu dan pengen kaya instan. Kalau ada anak muda main Ponzi baru deh saya katain tolol. Nah, kalau orang tua main Ponzi ya wajar, namanya juga orang tua ya kan. Nggak mungkin orang lain menggunakan fotonya pembina SPI di grup ADST Network. Ada kemungkinan dia sendiri. Begundal adalah orang-orang yang mati-matian membela kebatilan. Contohnya si Sukirman. Kalau udah lihat admin pembina SPI di grup ADST Network, kamu boleh keluar lagi. Saya sih nggak minat ngasih pengertian ke mereka. Cuma seru-seru aja liatinnya. Ternyata ini loh salah satu faktor Indonesia tetap nggak maju-maju. Ngajakin member SPI gabung ke grup ADST si Ponzi. Ya nggak bakalan mau lah, geblek. Ponzi kok diramaikan? Logika dari mana? Betul. Oke, sekian sajalah update kali ini. Biar nggak terlalu panjang, durasi. Terima kasih sudah nyimak. See you.